Setelah kita sudah tahu hal-hal penting atau hal-hal yang bisa mempercepat terjadinya transferan, closingan, atau penjualan. Nah, sekarang dalam iklan yang kita buat haruslah memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam naskah iklan kita atau copywriting yang kita buat. Kenapa hal-hal yang mendorong terjadinya closing itu harus kita masukkan ke dalam naskah yang iklan kita buat? Kenapa? Ayo. Nah, kalau kita tidak memasukkan itu, pembeli akan bingung. Ini maunya apa yang maksud iklan ini? Apa hanya sebagai menginformasikannya saja, atau ada tindakan lainnya yang diinginkan oleh penjual gitu. Maka dari itu, di bagian akhir dari naskah yang iklan yang kita buat, kita harus bisa mengarahkan calon pembeli itu untuk bertindak. Apakah bertindak untuk transfer, segera transfer, klik link ini, atau menjawab respon yang kita berikan, atau langsung mengajak mereka bergabung menjadi tim penjualan kita, atau bagaimana. Nah, inilah yang harus dijelaskan dalam call to action atau bagian terpenting dari copywriting. Nah, untuk membuat CTA ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, diantaranya adalah pertama, gunakan kalimat ajakan atau perintah yang sederhana dan mudah dimengerti. Kedua, hindari 2 perintah dalam satu penawaran agar pembaca tak bingung. Jadi, dalam satu penawaran hanya ada 1 perintah. Nah, ketiga, tunjukkan alasan kenapa mereka harus melakukan arahan Anda. Dan keempat, mudahkan pembaca untuk menghubungi Anda dengan media chatting yang selalu aktif. Nah, lalu bagaimana penerapan sisi emosional dalam call to action tentang kelangkaan atau scarcity? Ya, kita tahu ya kalau semua orang tuh punya rasa takut untuk kehilangan, dan ini bisa kita jadikan motivasi calon pembeli untuk segera bertindak sesuai dengan keinginan kita. Nah, caranya bagaimana? Yaitu pertama adalah batasi waktu promosinya. Kebanyakan pembeli itu sukanya beli di akhir-akhir waktu promosi karena nganggap wah masih ada waktu ini, ntar aja deh belinya gitu kan. Tapi ternyata pas waktu promosinya habis malah nggak jadi beli. Nah, karena duitnya kepake atau buat yang lainnya gitu. Nah, untuk mengatasinya kita bisa berikan batasi waktu promosinya dalam jangka waktu yang sangat singkat. Misalnya hanya 3 hari gratis ongkir ke semua provinsi untuk paket ini gitu. Nah, atau juga besok ditutup diskon 50% untuk semua produk hijab. Atau cuma hari ini beli 2 gratis 1 senilai sekian ribu gitu. Nah, itulah contoh penerapan scarcity dalam hal pembatasan waktu promosinya gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa juga batasi jumlah produknya atau stoknya. Karena jumlahnya yang makin menipis atau makin berkurang, tentu itu akan membuat calon pembeli segera bertindak sesuai dengan keinginan kita, yaitu segera transfer ataupun closing. Nah, contohnya seperti ini ya. Terbatas untuk 10 orang pertama. Gratis hijab untuk pembelian gamis A gitu. Artinya di sini jumlah stok hijab yang akan diberikan gratis itu hanya ada 10 piece untuk 10 orang pertama. Asalkan pembeli itu juga membeli gamis A misalnya. Nah, contoh lain adalah gratis ongkir bagi 5 orang yang pesan 1 paket buku anak lewat WA 08 sekian gitu. Artinya di sini bukan stok yang diberikan. Contoh lain adalah tersisa 3 dari 100 piece minuman kesehatan ini. Wah, itu kan berarti hanya tinggal sisa dari 100 botol misalnya minuman kesehatan. Artinya yang sisanya sudah terpesan gitu dan laris. Nah, makanya kita bisa memberikan batasan atau memberitahu sisa stok yang ada untuk pembeli segera transfer. Nah, dalam CTA yang kita buat, kita juga bisa tunjukkan risiko calon pembeli jika menunda untuk keputusannya untuk membeli atau tidak. Karena itu kita perlu gambarkan perasaan calon pembeli bila tetap menunda-nunda proses pembeliannya gitu. Nah, kita bisa pakai contoh-contoh seperti ini. Pesan sekarang, besok harga naik 2 kali lipat. Artinya kalau tidak beli sekarang, besok harganya bisa naik 2 kali lipat. Itulah risiko yang
kita tunjukkan gitu kepada calon pembeli. Kemudian contoh lain ada, jika nggak daftar sekarang, bisa jadi kesempatannya baru dibuka 6 bulan lagi. Artinya Anda harus menunggu sangat lama. Nah, di sini ada risiko bahwa kalau kita tidak daftar sesuatu kelompok, mendaftar menjadi agen atau mendaftar dalam suatu e-course atau kursus online, bisa jadi kesempatannya baru dibuka 6 bulan lagi. Itu artinya pembeli harus menunggu sangat lama. Nah, ini risiko yang kita tunjukkan kepada mereka. Contoh lain adalah, bila Anda masih suka menunda untuk memilikinya, saya nggak jamin stok produk ini akan tersedia cepat, karena produk ini selalu dicari banyak orang. Nah, di sini selain kita menunjukkan keterbatasan stok, kita juga menunjukkan adanya risiko kalau mereka menunda, yaitu barangnya tidak bisa disediakan secara cepat, karena mungkin harus melalui proses produksi yang membutuhkan banyak waktu gitu. Oke. Nah, kita juga bisa dorong calon pembeli dengan menunjukkan bukti sosial. Nah, tadi sebelumnya kita sudah bahas ya apa itu bukti sosial. Nah, kita bisa contoh penggunaan bukti sosial seperti ini. Sudah 25.500 produk ini dibeli oleh banyak orang. Nah, di situ menggambarkan bahwa produk tersebut adalah memang sangat dicari oleh orang lain dan sangat dibutuhkan. Artinya sudah 25.500 produk itu dibeli. Contoh lain adalah ada 4.965 alumni yang telah mengikuti e-course ini. Nah, ini menunjukkan bahwa e-course ini ternyata sudah berjalan, sudah diikuti oleh 4.000-an orang itu. Nah, bisa juga dilanjutkan dengan sebanyak 3.756 peserta ini merasa puas karena bla 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 gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa bukti sosial dalam iklan yang kita tulis, bahwa produk tersebut sangat dicari dan dibutuhkan oleh orang lain. Nah, cara lainnya adalah, kita bisa memasukkan ingatkan pleasure dan pain. Nah, dalam CTA untuk melibatkan emosi, kita juga bisa masukkan mengingatkan mereka untuk keinginan mereka apa, harapan mereka itu apa, dan ketakutan atau kekhawatiran yang ingin mereka hindari, sehingga mereka bisa langsung order. Nah, teman-teman bisa beritahu ketakutan dan keinginan dalam CTA tersebut agar mereka bisa segera transfer. Nah, contohnya seperti ini. Coba pikir baik-baik, apakah Anda siap jika berat badan kembali bertambah? Di contoh ini, kita mengajak mereka untuk kembali berpikir, mau nggak sih berat badannya kembali bertambah gitu? Nah, kalau nggak mau, pasti mereka akan langsung transfer kan untuk dari produk yang kita jual gitu. Nah, contoh kedua adalah, saya ingatkan, peluang untuk dapatkan penghasilan 10 juta per bulan hanya sampai hari ini. Kalau Anda memilih menunggu di periode berikutnya, syaratnya akan lebih berat. Karena itu, saya nggak mau Anda kecewa. Di contoh ini justru ada 2 yang ditunjukkan, yaitu adalah keinginan mereka, calon pembeli, untuk mendapatkan peluang menghasilkan 10 juta per bulan. Kedua, kita juga menunjukkan batasan waktu dan risikonya kalau mereka menunda untuk segera mengambil peluang tersebut. Yaitu syaratnya akan menjadi lebih berat dan harus menunggu lebih lama. Nah, itulah beberapa hal contoh yang bisa teman-teman lakukan saat menulis copywriting untuk produk yang teman-teman jual. Nah, paham ya sampai sini? Oke, saya lanjutkan ke tahapan buat CTA yang powerful bagaimana sih? Nah, tahapannya adalah, pertama, tentukan tujuan CTA itu untuk apa. Apakah CTA yang teman-teman buat itu mengarahkan pembeli untuk merespon pertanyaan Anda, atau ingin mereka segera order, beli, transfer, klik link, gabung, daftar, atau apa? Nah, itu harus teman-teman pikirkan dulu sebelum menuliskan copywriting yang akan kita buat. Nah, setelah itu rumuskan tujuan CTA dengan simple agar pembaca tidak bingung harus bertindak apa ya. Ingat, 1 penawaran, 1 tindakan atau perintah agar pembaca juga tidak bingung. Kedua, tunjukkan alasan terkuatnya. Nah,
alasan terkuat ini akan menjadi motivasi mereka untuk bisa segera bertindak. Jadi teman-teman harus pikirkan kembali apa harapan, keinginan, kesenangan, ataupun ketakutan dan kekhawatiran yang ada di benak calon pembeli. Nah, kalau itu sudah ada, kita tinggal tunjukkan dan kita bisa tuliskan dalam naskah yang kita buat. Nah, tujuannya sih agar dia mengingat kembali apa yang diinginkan dan dihindari. Nah, selanjutnya ketiga adalah tuliskan dengan bahasa yang sederhana. Ya udah, kalau dalam copywriting kita bisa gunakan bahasa yang sederhana ya, nggak usah berbelit-belit, yang sederhana, langsung ke topik masalah dan langsung ke intinya saja. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa target market atau calon pembeli. Pakai bahasa yang mudah diterima dan dipahami oleh calon pembeli, sehingga informasi yang kita tuliskan dalam copywriting yang kita tulis itu nggak bikin calon pembeli pusing dan bingung. Nah, keempat, ingatkan kembali pembaca harus apa. Nah, ini di akhir copywriting kita bisa tuliskan CTA dan CTA-nya apa gitu, tapi bisa juga kita tambahkan dengan notabene atau di NB di bagian bawahnya untuk mengingatkan kembali pembaca itu harus apa. Nah, tujuannya apa? Ya agar pembaca makin terus sugesti untuk segera bertindak. Apalagi kalau CTA dituliskan minimal 2 kali itu nggak masalah gitu. Itu akan membuat mereka bisa tersugesti untuk segera bertindak. Nah, sebagai gambaran dan saya berikan contoh ya. Nah, pertama kita ingin copywriting yang kita tulis itu tujuannya adalah mengajak pembeli untuk segera transfer atau membeli produk yang kita jual. Lalu kita uraikan lagi alasannya apa, kenapa mereka harus segera membeli produk yang kita jual. Yang pertama saya akan tulis harganya akan naik gitu, akan naik 2 kali lipat dibanding harga promo atau not. Nah, kedua, kemudian bagaimana menuliskannya? Ya langsung saja tulis segera beli gitu. Nah, yang terakhir ada ingatkan lagi, cuma hari ini aja ya untuk bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, jadi naskah iklannya kita bisa tulis seperti ini. Khusus untuk Anda, jangan khawatir kehabisan karena hari ini masih bisa order di WA nomor sekian dengan harga termurah. Tapi kalau besok, Anda bisa memilikinya dengan harga normal atau naik 2 kali lipat dari hari ini. Jadi jangan tunggu besok ya untuk klik nomor WA ini karena besok harga akan naik. Nah, gitu kan? Simple dan gampang. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi di modul ke-7 ini ya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya untuk membuat 5 contoh call to action yang membuat pembeli mau bertindak dengan teknik-teknik dia yang sudah dijelaskan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di materi ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.